Halo semuanya, selamat datang dalam video pembelajaran kali ini. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang proteksi radiasi eksternal. Pertama-tama, mari kita membahas dulu tentang apa sih itu dari sumber radiasi eksternal. Jadi sumber radiasi eksternal itu terbagi menjadi sumber radiasi alam dan sumber radiasi buatan. Sumber radiasi alam terdiri dari natural occurring radiation atau disebut juga dengan NORM. Kemudian sinar kosmis, contohnya ada natrium-24, natrium-22, dan beryllium-10. Kemudian kita mempunyai radiasi primordial, radiasi kerak bumi, dan juga ada sumber radiasi buatan manusia. Jadi sumber radiasi buatan itu berasal dari kedokteran nuklir, radiodiagnostik, reaktor nuklir, kemudian dari radiofarmaseutikal dan juga industri radiografi. Nah, gambar-gambar yang ada tertera di sini merupakan salah satu contoh pemanfaatan sumber radiasi dari rumah sakit dan juga industri. X-radiation atau X-ray didapatkan atau dihasilkan dari sebuah X-ray tube. Dihasilkan dari perbedaan energi antara anoda dan katoda di X-ray tube. Kemudian pembentukan X-ray terjadi akibat energi kinetik elektron bergerak mengalami perlambatan pada medium target. Biasanya medium targetnya ini adalah tungsten dan kemudian menghasilkan fraksi energi. Jadi fraksi energi ini disebut dengan X-ray dan terbagi menjadi dua, yaitu X-ray karakteristik dan juga Bremsstrahlung. X-ray karakteristik hasil dari interaksi kolom antara elektron yang datang dan orbit elektron atom target. Jadi X-ray foton kemudian akan berinteraksi dengan elektron yang akhirnya akan mengeluarkan elektron dan akhirnya elektron luaran dari kulit terluar atom akan masuk menuju ke kulit atom terdalam dan akhirnya karena adanya perbedaan energi antara kulit atom di luar dan di dalam, maka elektron yang berasal dari kulit atom terluar akan melepaskan energi foton yang mempunyai energi yang setara dengan satu X-ray karakteristik. Kemudian elektron lebih terpancar dari kulit atom dan elektron dari kulit keluar menyebabkan kekosongan atom. Perbedaan energi dari kulit atom kemungkinan akan memancarkan energi dalam bentuk atom karakteristik. Bremsstrahlung terjadi karena interaksi kolom antara elektron yang datang dan nuklei inti atom dari target. Pada saat interaksi kolom, elektron yang datang mengalami perlambatan dan sebagian dari kinetik energinya menghilang dalam bentuk Bremsstrahlung. Terjadi karena adanya pengereman. Jadi, elektron yang bergerak mempunyai energi, contohnya 2, kemudian pada saat bergerak mendekati inti atom akan terjadi pengereman atau pengelambatan dari kecepatan atom dan juga pengurangan dari energinya. Energinya menghilang dan kemudian berubah dalam bentuk X-ray. Neutron. Neutron mempunyai massa namun tidak memiliki muatan. Neutron digunakan untuk radiografi neutron. Biasanya kita gunakan untuk radiografi neutron, namun untuk reaktor nuklir digunakan sebagai katalis fisi reaksi. Kemudian sifat neutron yang tidak dapat menembus material dengan cross section yang tinggi memberikan keuntungan dalam radiografi. Jadi hanya material mempunyai cross section yang tinggi seperti wax, seperti plastik dan lain-lain. Kemudian bahan dengan massa jenis rendah dapat dilihat dari hasil radiografi neutron. Berikut ini adalah gambar contoh dari radiografi neutron. Kemudian kita masuk dengan sinar gamma. Sinar gamma terlepas daripada elemen selalu bersama dengan sinar alfa dan beta, kecuali pada elemen pelepas murni sinar gamma. Tenaga daripada sinaran gamma tidak dapat dikontrol. Ia tergantung pada sifat semula jadi daripada bahan radioaktif yang melepaskannya. Spektrum yang terhasil berbeza dengan sinar X. Sinar gamma menghasilkan spektrum yang heterogen. Berikut ini adalah perbandingan radiografi gamma dan X-ray. Jadi kelebihan dari X-ray yaitu dapat dihidupkan dan dimatikan. Namun untuk radiografi gamma mempunyai kekurangan, maka tidak dapat dihidupkan dan dimatikan. Dengan kata lain, maka untuk sistem keselamatannya lebih menguntungkan X-ray.
Namun kekurangannya, radiografi X-ray menggunakan listrik, sedangkan gamma tidak menggunakan listrik. Kelebihan dari radiografi sinar X atau X-ray, tingkatan energi dapat disetting. Namun mempunyai kekurangan, yaitu sumber susah untuk dipindahkan. Jadi sangat susah dalam sistem mobility-nya. Radiografi sinar gamma mempunyai sumber sangat mudah untuk dipindahkan karena bentuknya yang kecil dan sangat ringan. Kemudian kekurangannya, tingkatan energi atau tenaga tidak dapat disetting. Namun dapat kita atur fokusnya. Radiografi sinar X, kontras gambar baik, kekurangannya tenaga yang dihasilkan sangat kecil. Sedangkan radiografi sinar gamma mempunyai kelebihan untuk menghasilkan tenaga yang besar, namun kontras gambar buruk karena konsentrasinya sangat kurang. Pengendalian radiasi eksternal. Pertama, kita harus mempunyai namanya shielding. Dengan rumus dx sama dengan d0 dikali 1/2 X per HVL. Kemudian ada time dengan membatasi waktu bekerja yang menggunakan radiasi. Dengan rumus dt sama dengan d0 dikali t. Kemudian kita punya distance. Dengan memberi jarak cukupnya dengan sumber radiasi. Dengan persamaan D1 dikali R1 pangkat 2 sama dengan D2 dikali R2 pangkat 2. Dan disebut juga dengan inverse square law. Waktu atau time. Semakin lama bekerja dengan radiasi, maka semakin tinggi dosis yang diterima oleh pekerja. Untuk meminimalisasi dosis yang diterima, maka diperlukannya efisiensi untuk mengurangi waktu terpapar. Dengan rumus dt sama dengan d0t. Dengan dt sama dengan dosis serap atau Gray, kemudian d0 adalah laju dosis serap Gray per waktu, dan t adalah waktu pemaparan. Jarak atau distance. Dosis laju serap berbanding terbalik dengan kuadrat jarak, disebut juga dengan hukum inverse square law. D sama dengan K per R square, dengan D1 dikali R1 pangkat 2 sama dengan D2 dikali R2 pangkat 2. D1, 2 adalah laju dosis serap pada jarak 1 dan 2, sedangkan R1, 2 adalah jarak pada 1 dan 2. Kemudian ada perisai shielding, sebut atau penahan radiasi. Dosis dapat dikurangi dengan memasang penahan atau shield di sumber radiasi. Kemudian tebal dan jenis penahan yang diperlukan sebagai material penahan bergantung pada jenis dan energi radiasi, aktivitas sumber, laju dosis yang diinginkan saat radiasi menembus penahan. Penahan sinar beta. Interaksi partikel beta berenergi tinggi pada suatu bahan akan menimbulkan Bremsstrahlung atau disebut juga dengan continuous X-ray. Maka dari itu, untuk produksi sumber radiasi beta perlu menggunakan material yang memiliki nomor atom yang kecil untuk meminimalisir efek Bremsstrahlung. Penahan sinar gamma. Jika sinar gamma berinteraksi dengan material, maka tidak seluruh energinya diserap oleh bahan, namun atenuasi terjadi atau pengurangan. dx sama dengan d0 dikali minus mu x. Dengan dx adalah dosis setelah melewati penahan, d0 merupakan dosis awal, x adalah tebal bahan, dan mu merupakan koefisien atenuasi linear. Half value layer, di mana saat ketebalan mampu menyebabkan energi yang tembus adalah setengah dari energi sinar gamma yang mula. dx sama dengan d0 setengah dipangkatkan n, kemudian dx itu sama dengan d0 x d0 dikali dengan 1/2 dipangkat x per HVL. N itu adalah d0 x per HVL, kemudian HVL sama dengan 0,693
dibagi dengan attenuasi coefficient. Dengan keterangan HVL merupakan half value layer. Alat ukur radiasi eksternal. Alat ukur radiasi di dalam radiasi proteksi adalah sebagai alat monitor untuk mengukur nilai batas dosis yang diterima oleh pekerja. Contoh alatnya adalah TLD badge, Jaeger-Muller counter, dan gas field detector. Kemudian alat ukur radiasi harus dilakukan kalibrasi oleh pihak yang berwenang pada saat baru dibeli, per periode, atau setelah dilakukan perbaikan. Alat pelindung radiasi. Alat pelindung radiasi dalam proteksi radiasi eksternal berfungsi untuk melindungi pekerja dari efek berbahaya radiasi. Alat proteksi yang umum dikenakan adalah, contohnya yang pertama adalah lead apron, thyroid shield, dan juga BB glasses. Oke semuanya, terima kasih banyak atas video kali ini. Jika Anda menyukai video ini, maka silakan like dan subscribe. Terima kasih semuanya.